Heboh dalam sebulan, ribuan pemuda Israel migrasi atau pindah dan tidak mau lagi tinggal di negara Zionis. Menteri Israel minta para pemuda untuk tak terburu-buru bermigrasi. Menteri Dalam Negeri rezim Zionis meminta para pemuda Israel untuk tidak tergesa-gesa meninggalkan negara atau wilayah pendudukan. Dikutip Sehab News, seiring meningkatnya aktivitas gerakan-gerakan pemuda Zionis untuk melakukan migrasi terbalik dari wilayah pendudukan keluar, Mendagri rezim Zionis Ayelet Shaked memohon para pemuda Zionis tak buru-buru meninggalkan wilayah mereka. Di akun media sosial Facebook, Shaked meminta para pemuda Zionis tak tergesa-gesa mengambil keputusan keluar dari wilayah pendudukan dari negara Israel dan memberikan kesempatan kabinet baru untuk mengelola masalah politik serta hak-hak mereka. Baru-baru ini sekelompok pemuda Zionis yang bekerja di berbagai bidang teknologi terbarukan wilayah pendudukan mengumumkan akan melakukan migrasi karena khawatir dengan kebijakan-kebijakan kabinet Zionis yang baru. Para pemuda Zionis tersebut memutuskan untuk meninggalkan wilayah pendudukan menuju negara-negara Eropa dan juga Amerika. Sementara itu, kini parlemen baru tengah disusun atas terpilihnya Netanyahu. Hal ini membuat banyak warga di sana geram atas kepemimpinan Netanyahu yang terkenal sangat anti-Palestina dan juga memberikan kebijakan-kebijakan yang cukup keras. Lalu bagaimanakah nasib negara Israel jika para pemuda penerus bangsanya meninggalkan negara mereka? Pemukim Yahudi masuk ke Masjid Al-Aqsa, warga Palestina tak terima, tentara Israel versus Palestina bentrok. Pemukim Israel pada hari Kamis menerobos masuk kompleks Masjid Al-Aqsa ketika Muslim tengah melakukan ibadah. Puluhan fanatik Yahudi itu menyerbu situs suci Islam. Koresponden Wafa mengatakan warga Yahudi fanatik melakukan tur yang provokatif terhadap umat Islam. Sementara itu pasukan Israel mengintensifkan tindakan mereka di kompleks Al-Aqsa serta kota tua Yerusalem, mencegah mereka yang berusia di bawah 50 tahun termasuk ataupun memasuki masjid. Selain itu pasukan Israel mengusir seorang gadis Palestina keluar dari masjid. Ratusan warga Palestina menghadapi pasukan keamanan Israel di Yerusalem Timur yang diduduki semalam ketika tentara Israel menggunakan gas air mata dan granat kejut melakukan beberapa penangkapan. Warga dilaporkan turun ke jalan di Isawiyah, Silwan Aturash, Al-Mutswalaf, dan juga Jabal Mukaber, Subaher, dan juga Beit Hanina. 9 warga Palestina ditangkap dan 2 petugas Israel dilaporkan terluka dalam aksi bentrokan tersebut. Banyak warga Palestina telah mengamati hari pembangkangan sipil sebelumnya pada hari Rabu dalam solidaritas dengan penduduk Camp Suwafat di Yerusalem Timur yang telah dikunci oleh Israel selama 5 hari. Pemogokan komersial umum diadakan di Yerusalem Timur dan tepi barat yang diduduki. Serangan itu diserukan oleh penduduk Syuafat dan kelompok bersenjata yang baru dibentuk di tepi barat bernama Sarang Singa. Kelompok yang berbasis di Nablus menyerukan hari-hari kemarahan terhadap pendudukan Israel dalam sebuah pernyataan yang juga mendesak warga untuk bergabung dalam pemogokan dan protes di dekat pos pemeriksaan Israel. Sumber medis mengatakan pemuda menjadi korban atas bentrokan tersebut. Orang-orang di Camp Suwafat yang terletak hanya 2 km dari kota Yerusalem tua telah dikepung di lingkungan itu sejak Sabtu malam setelah seorang tentara Israel ditembak mati di sebuah pos pemeriksaan yang mengarah ke camp. Kini Amerika Serikat bela Palestina saat Benjamin Netanyahu jabat menjadi Perdana Menteri Israel lagi. Kenapa demikian? Amerika Serikat mewanti-wanti Israel agar tidak memperluas pendudukan dan pencaplokan ilegalnya di tepi barat Palestina.
Pernyataan itu diutarakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menanggapi pemerintahan baru Israel yang akan kembali dipimpin ex-Perdana Menteri sebelumnya Benjamin Netanyahu. Setelah partainya Likud memenangkan pemilu 1 November lalu, 2022. Menteri dari Amerika Serikat menuturkan Washington bersumpah bakal menentang dan juga memberikan sanksi untuk kebijakan Perdana Menteri baru Israel terkait perluasan pemukiman hingga pencaplokan di tepi barat, meski Amerika Serikat Israel merupakan sekutu dekat. Dalam kesempatan itu, Menteri dari Amerika Serikat menegaskan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden akan bekerja tanpa henti untuk mempertahankan cakrawala harapan pembentukan negara Palestina meski peluang itu semakin redup. Kami juga akan terus dan dengan tegas menentang setiap tindakan yang merusak prospek solusi dua negara Palestina Israel, termasuk namun tidak terbatas pada perluasan pemukiman, aneksasi tepi barat, gangguan terhadap status quo tempat suci Masjid Al-Aqsa, penggusuran dan juga hasutan kekerasan, kata Blinken. Blinken memperingatkan untuk tidak mengalah pada sinisme dan terus bekerja untuk perdamaian Palestina Israel. Lantas, kenapa Amerika Serikat khawatir soal Palestina ketika Netanyahu kembali ke pucuk pemerintahan Israel? Netanyahu merupakan mantan Perdana Menteri Israel pada periode 2009-2021. Dia dikenal sebagai musuh besar Palestina lantaran kerap menerapkan kebijakan keras dalam menangani konflik Israel-Palestina. Dia tidak pernah mendukung solusi dua negara dalam penyelesaian konflik, sebuah solusi di mana Palestina dan Israel sama-sama berdiri sebagai negara berdaulat yang hidup berdampingan. Solusi dua negara dilihat komunitas internasional sebagai resolusi konflik paling tepat selama ini demi menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad. Netanyahu bahkan pernah mengatakan bahwa pembentukan negara Palestina merupakan bencana bagi Israel. Tak cuma itu, dia juga pernah marah atas keputusan Perdana Menteri sebelumnya Yair Lapid yang menyuarakan dukungan atas negara Palestina dan menilai keputusannya itu lemah. Berbeda dengan Netanyahu, Lapid justru belak-belakan mendorong penyelesaian konflik Israel-Palestina saat berpidato di Majelis Umum PBB pada September lalu.